Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Karisma Soraya kembali hadir untuk menemani Anda tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat, luar biasa. Nah pemirsa, seperti biasa Semangat Pagi akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru, terpercaya dan beberapa informasi menarik lainnya yang pastinya akan sangat sayang apabila pemirsa lewatkan. Nah, spesial pada hari ini, di Semangat Pagi kali ini, kita akan mendapatkan informasi seputar informasi kesehatan tentunya, dan kita akan berkenalan dengan salah satu organ yang ada dalam tubuh kita, yaitu ginjal. Maka dari itu, sudah hadir di Semangat Pagi untuk membahasnya, saya perkenalkan Dr. Faisal Reja sebagai salah satu spesialis, dokter spesialis penyakit dalam di salah satu rumah sakit Permata Bunda. Betul ya dok ya? Oke, selamat pagi dokter. Bagaimana kabarnya dokter pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa, semangat sekali. Apalagi kita akan memberikan informasi yang penting nih dokter pada pagi hari ini gitu ya. Betapa pentingnya kita harus menjaga salah satu organ tubuh kita, yaitu ginjal. Tapi kalau boleh tahu nih dok, memang seberapa penting kita harus menjaga organ tubuh itu dok? Ya, baik. Pertama, ginjal ini kan salah satu organ yang sangat penting sebetulnya. Nah, hanya saja karena jarang terekspos ya, mungkin ya informasi kurang banyak yang beredar, sehingga masyarakat masih sedikit lah cuek awareness-nya terhadap ginjal ini. Jadi sebetulnya kalau secara fungsi ginjal itu sendiri banyak sekali fungsi pentingnya. Ya kan, salah satunya adalah fungsi yang paling signifikan itu adalah mengeluarkan sampah metabolisme dari tubuh kita melalui urin, gitu ya, melalui kencing. Lalu kemudian mengeluarkan cairan. Lalu kemudian mengatur tekanan darah. Lalu kemudian membantu untuk pembentukan sel darah merah. Banyak sekali. Nah, itu fungsi-fungsi yang sangat penting gitu. Penting. Ya, cuma ya karena itu kekurangan sadar daripada masyarakat sehingga ya cuek-cuek aja gitu. Betul sekali, betul sekali. Tapi memang biasanya penyakit yang ditimbulkan dari ginjal ini seperti apa aja sih dok? Dan ini misalnya ini akan sangat kronis dan sangat berbahaya untuk tubuh kita gitu. Kalau misalnya fungsi ginjal ini terganggu. Jadi macam-macam sebetulnya penyakit ginjal itu, macam-macam. Mulai dari gagal ginjal yang karena diabetes misalkan gitu. Lalu kemudian komplikasi daripada hipertensi. Lalu kemudian juga ada yang karena peradangan rada ginjal seperti itu, atau infeksi gitu, batu ginjal, kista pun bisa gitu. Itu banyak sekali penyakit yang bisa mengenai ginjal. Tapi memang itu tuh penyakit ini tuh memang dihadirkan ataupun memang timbul akibat dari bad habit kita, pola hidup yang buruk, atau gimana nih dok? Banyak sekali, mayoritas karena gaya hidup kita, mayoritas gitu ya, sehingga bisa mayoritas gaya hidup itu menyebabkan misalkan kencing manis atau diabetes, seperti itu komplikasinya ke ginjal. Lalu misalkan menjadi hipertensi, komplikasinya ke ginjal juga. Kurang minum menjadi batu ginjal. Jadi batu ginjal ya dok ya? Gitu. Jadi banyak karena gaya hidup kita gitu. Wah. Berarti betul-betul sangat luar biasa fungsi ginjal itu ya, untuk menopang hidup kita itu ya dok ya. Betul. Nah mungkin pemirsa juga, nanti kita di akhir juga akan ada nih sebuah tips atau cara untuk menjaga kesehatan ginjal ya dokter ya. Tapi sebelum itu kita juga akan membahas dulu nih yang familiar. Kita sering menemukan yang dinamakan gagal ginjal katanya nih dok. Ini tuh sebenarnya gagal ginjal tuh gagal fungsinya, tidak berfungsi dengan baik, atau bagaimana sih dok? Jadi gagal ginjal itu ditandai ya dengan penurunan fungsi dan struktur daripada ginjal. Nah, kalau fungsi ginjal itu seperti tadi saya sebutkan di awal, gitu ya, fungsi-fungsi penyaringan, lalu fungsi membuang cairan itu semua terganggu. Fungsi membentuk darah ya, membantu pembentukan darah merah terganggu. Jadi dari situ kalau misalnya sudah ada terjadi semua itu, berarti kemungkinan sudah terjadi gagal ginjal. Lalu kemudian dari strukturnya nanti kita bisa lihat dari pemeriksaan USG seperti itu, nanti akan terlihat. Nah itu yang semua itu menandakan ada terjadi suatu gagal ginjal. Nanti seperti itu. Berarti gagal ginjal ini bisa diketahui juga dari timbulnya suatu penyakit ya dok? Ya. Karena fungsi yang tidak berjalan itu sehingga menimbulkan suatu penyakit. Nah nanti bisa terlihat nih kita lacak misalkan ini
ada kelainan nih tadi itu secara struktur atau fungsinya dia sudah menurun, berarti kita lacak apa penyebabnya. Apakah memang penyebab di ginjal atau di organ lain. Nah, karena komplikasi gitu dari penyakit yang lain, kita lacak seperti itu. Nah, lalu yang biasa ditimbulkan ataupun misalnya gejala mungkin ya dok ya, kan seseorang mungkin pasti ada yang ngalamin dulu gejalanya nih, saya dinyatakan gagal ginjal tuh gejalanya seperti apa gitu ya. Nah dokter, tapi jangan dulu dijawab agar pemirsa di rumah juga penasaran mungkin ya gejala-gejala apa gitu yang harusnya dirasakan oleh penderita gagal ginjal ini. Nah untuk pemirsa di rumah yang penasaran jangan kemana-mana, tetap terus saksikan Semangat Pagi. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat luar biasa. Masih bersama dengan Dr. Faisal di sini dan masih dengan tema yang sama juga ya dok. Masih berkenalan dengan salah satu organ kita yaitu ginjal tentunya. Dok, tadi sempat terjeda bahwasanya kita sedang membahas memang gejala apa nih yang dirasakan oleh pasien atau penderita yang mengalami gagal ginjal ini. Jadi terkait dengan fungsi ya, tadi pasti ini akan fungsi yang terganggu akan menyebabkan suatu gejala. Nah sayang sekali gejala sakit ginjal ini dia tidak akan muncul sampai dalam penelitian itu 2/3 daripada anatomi ginjal sudah terganggu. Nah, jadi kalau misalkan awal-awal misalkan ya sudah ada gangguan misalkan tapi baru sedikit misalkan ya, itu tidak akan memunculkan gejala. Makanya ini sering kita kecolongan. Masyarakat sering kecolongan, merasa sehat, tapi ternyata ketika dilakukan misalkan medical check up seperti itu, atau misalkan ada sakit apa gitu ya, lalu kemudian di lab baru ketahuan, oh ini ada gangguan di ginjalnya, nah, padahal tidak ada gejala. Nah, jadi ketika 2/3 daripada anatomi daripada ginjal tersebut sudah mengalami penurunan ya, gitu melalui gangguan, nah itu muncul gejala biasanya yang pertama ada lemah, letih, lesu seperti itu ya. Lalu kemudian muncul seperti terlihat pucat seperti itu. Lalu kemudian tidak nafsu makan ya. Lalu kemudian hilangnya konsentrasi, bahkan sampai insomnia, sulit tidur gitu. Itu bisa muncul gitu ya. Lalu kemudian mual-mual, bengkak itu bisa di kelopak mata gitu ya. Lalu kemudian kaki gitu seperti itu, pergelangan kaki terlihat bengkak seperti itu. Nah, itu adalah gejala-gejala yang muncul ketika, yaitu tadi, mayoritas daripada anatomi ginjal sudah terganggu. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan awal-awal, tidak akan muncul gejala seperti itu. Gitu. Meskipun sudah terjadi gangguan lah ya. Gitu. Secara anatomi sudah ada penurunan. Nah, tetapi karena masih awal, tidak menunjukkan gejala. Nah ini yang hati-hati. Sulit dideteksi kan ya dok ya, kalau gitu harus ada tindakan. Nah lalu ini yang jadi pertanyaannya dok, jadi sebaiknya kita ini harus rutin mengecekkan atau medical check up tadi ya dok ya. Ini tuh harus dalam kurun waktu berapa lama sekali dok? Berapa bulan sekali kah, minggu sekali kah, atau gimana nih dok? Sebetulnya untuk medical check up, untuk screening saja gitu ya, kalau misalkan sehat-sehat saja ya bisa setahun, 2 tahun sekali silakan gitu. Tapi kalau misalkan sudah terjadi ada suatu gangguan, misalkan hasilnya misalkan sudah medical check up, ternyata udah ada gangguan ginjal seperti itu, harus lebih sering lagi, misalkan setahun 2 kali, misalkan per 6 bulan sekali gitu ya, atau per 3 bulan sekali, nanti dari hasil konsultasi dengan dokter tentunya nanti akan tindak lanjutnya. Jadi itu ya, jadi tergantung juga sama kondisi kitanya ya dok ya? Ya betul. Luar biasa. Nah, karena ginjal ini organ di dalam yang dimana tadi dokter katakan juga bahwasanya tidak langsung dirasakan gitu ya dok, sulit banget merasakannya. Beda dengan sakit kepala. Betul. Sakit kepala langsung kita, aduh sakit kepala, kerasa kepala gitu kan, berat, langsung minum obat. Sakit perut habis makan bakso misalkan gitu ya, pedes gitu, langsung sakit perut, langsung aware kan itu sakit perut. Kalau ginjal sulit habis makan dok, ini, habis makan itu, nggak ada yang mikir ginjal. Nah, ini juga nih dok yang jadi saya penasarannya. Memang hal-hal apa aja sih dok, mulai dari makanan dan minuman yang harus kita jaga agar ini tuh sistem ginjal kita tuh tetap berfungsi dengan baik gitu. Iya. Jadi kalau kita yang masih sehat ya, misalkan tadi ya udah medical check up pasti bagus gitu, jangan tenang-tenang aja, justru kita harus menjaga. Betul. Nah, salah satunya yaitu merubah gaya hidup. Ya, jadi gaya hidup yang sehat
seperti apa. Nah, jadi kita harus mengenal dulu nih, pertama, apakah ada faktor resiko di diri kita, misalkan keluarga kita, ayah ibu atau kakek nenek, apakah ada riwayat hipertensi, darah tinggi atau tidak, lalu misalkan diabetes, kencing manis, apakah ada atau tidak gitu. Nah, kalau ada, maka kita harus aware nih, harus jaga diri sejak awal. Kalau misalkan ada riwayat, ada faktor resiko diabetes, maka kita harus menghindari minuman atau makanan yang banyak mengandung kalori, banyak mengandung gula, seperti itu ya. Kalau misalkan darah tinggi, misalkan ada faktor resiko orang tua kita darah tinggi, kita kurangi, jangan terlalu banyak minum atau makan yang mengandung sodium atau garam. Natrium, seperti itu ya. Jadi jadi kita mengurangi, misalkan maksimal ya, garam itu dia 2 gram atau 2,3 gram, itu kurang lebih 1 sendok teh. Gitu ya, kita maksimal segitu, gitu untuk menjaga, tetap menjaga ya. Lalu kemudian apa? Yang sering itu apa? Minuman bersoda. Minuman bersoda itu juga mempengaruhi ginjal kita ya, Dok? Ya, karena mengandung banyak fosfor. Nah, fosfor itu kan sulit untuk di metabolisme di ginjal, berat nanti ginjal. Kalau keseringan, ginjalnya kecapean lah kasarnya gitu ya. Jadi nanti ada penurunan fungsi seperti itu. Kalau misalnya minuman-minuman berwarna gini, Dok, itu akan sama juga nggak sih, Dok? Ya, sebetulnya yang buatan, ya, pewarna buatan, ya, perasa buatan gitu ya, seperti itu dikurangilah. Gitu, meskipun memang ada ambang batas aman ya dari BP POM atau dari ini ya. Betul. Itu sebetulnya boleh, silakan, tetapi ya sesekali saja seperti itu. Wah, ternyata kalau misalnya mendalami tentang satu organ aja ini udah banyak sekali ya, Dok, bahasannya. Hari semalam nggak akan beres kita. Lalu gimana nih, Dok? Apabila orang yang sudah terlanjur terkena penyakit ginjal kronis ini, pasti ada treatment khusus kan ya, Dok ya? Nah, untuk itu mungkin pemirsa di rumah juga nih mungkin penasaran treatment apa aja yang harus dilakukan apabila kita terkena penyakit ginjal kronis ini ya, Dok ya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, jadi tetap di Semangat Pagi. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa, masih bersama dengan Dr. Faisal yang semangat juga ya, Dok ya? Harus. Semangat dong. Apalagi nih pemirsa di rumah lagi menunggu-nunggu, Dok, informasi kita kali ini mengenai mungkin treatmentnya atau perlakuan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita terkena penyakit gagal ginjal ini gitu ya, Dok ya? Jika sudah terlanjur kena ya. Sudah terlanjur kena. Ya ini banyak kadang-kadang orang tua kita ya, gitu yang sudah sepuh-sepuh biasanya ya, gitu sudah kena bertahun-tahun diabetes atau darah tinggi, ternyata pas dicek, ini meningkat kadar racun ginjalnya gitu ya, berarti ada gangguan ginjal. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama ya kita kendalikan dulu nih penyebabnya. Kalau penyebabnya darah tinggi, maka darah tingginya harus terkontrol. Kontrol setiap bulan sekali gitu ya, sampai normal ya, mendekati normal lah gitu ya. Nah, lalu kemudian diabetes misalkan, maka tekan gula darahnya ya sampai target gitu. Nanti kan di target kita ada punya target gitu ya. Nah, lalu kemudian penyebab yang lain misalkan apa nih gitu ya. Misalkan batu misalkan gitu. Nanti bisa konsultasikan gitu. Apakah batunya tersebut harus dioperasi kah? Atau seperti apa gitu kan? Gitu, Dok, ya? Ataukah memang kita dilakukan namanya di SWL gitu kan? Seperti itu bisa. Nah, nanti yang penting kita dalam kondisi seperti itu kita tidak memperberat kerja ginjal. Salah satunya makanan juga nih. Makanan yang tadi disebutkan ya, makanan minuman seperti itu jangan dulu nih. Lalu kurangi garam seperti itu, karena garam itu ya, fosfor itu kalau menurut lembaga di Amerika itu ya termasuk yang memperberat ginjal. Gitu ya, dan satu lagi nih yang sekarang banyak nih fenomenanya, obat-obatan yang dijual bebas di luar. Iya, itu juga mengganggu ya, Dok ya? Ya, jadi baik yang sehat maupun yang sudah terkena penyakit ginjal itu hati-hati. Ya, obat yang sering nih, obat-obat misalkan obat pengelinu yang dijual di luar bebas itu di warung-warung seperti itu. Nah, itu hati-hati. Bisa diakses dengan mudah ya tanpa resep dokter tentunya. Gitu ya, itu memperberat kerja ginjal juga. Untuk yang sehat malah jadi memperburuk. Hati-hati, apalagi konsumsi berbulan-bulan, bertahun-tahun karena enakan nih, pegel-pegel habis kerja
minum obat itu, obat setelan biasanya nih betul. namanya gitu di warung. Betul. Nah itu lama-lama akan sama memperburuk kerja ginjal. Oh gitu ya dok ya? Skincare. Oh skincare Enggak, juga? skincare yang tidak berizin tentunya gitu ya, yang iya. obat-obatannya misalkan tidak terdaftar di BPOM misalkan seperti itu, gitu banyak sekali kan sekarang gitu. Iya, Tapi betul, ya banyak betul. yang berizin banyak, kalau itu nggak masalah, aman. Tapi yang tidak berizin hati-hati gitu. Karena banyak nih obat pelangsing, obat diet. Nah, Itu iya juga. betul. Tergiur akan sebuah itu ya, dok ya. gitu. Misalkan obat diet nih ya, kebanyakan kan sering ada yang bikin sering kencing. Nah, ya betul. Itu ya. Salah satu caranya lewat dari situ kan ya, dok situ ya. katanya gitu. Nah, itu juga memperberat kerja ginjal. Itu dilansir di Amerika National Kidney Foundation. Itu seperti itu. Salah satunya itu obat-obatan pelangsing, lalu kemudian obat herbal. Obat herbal, tapi obat herbal yang tentu yang belum tersertifikasi. Karena sebetulnya banyak obat-obatan herbal yang dipakai di medis pun banyak sebetulnya. Tapi yang tidak tersertifikasi yang harus hati-hati. Seperti gitu ya, itu. dok ya. Oke, ternyata banyak banget ternyata ya yang harus Hati-hati. dijaga untuk ini, untuk Mulai makan sekarang, pun gitu ya. Itu harus mulai difilter nih untuk ginjal ya. Minimal kita mau makan, jangan kalah sama makan sambal. Misalkan makan bakso kebanyakan sambal, kita langsung mikir, aduh takut sakit perut. Nah sekarang kita harus mikir, kalau mau makan ini, aduh takut sakit ginjal. Pengaruh ya ke ginjal kita gitu ya. Gitu. Minimal kita tahu. Ada lanjutannya pikirannya gitu ya, dok ya. Gitu. Mau makan misalkan ada obat pelangsing, ada obat pelangsing baru misalkan gitu betul. gitu. Langsung kita mikir, ini berizin nggak ya gitu. Soalnya kan takut nanti larinya ke ginjal. Betul. Seperti itu. Jadi harus lebih sensitif lagi ya, dok ya, sama hal-hal seperti itu, apalagi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu ya, dok ya. Wah, pasti akan berefek deh itu. Nah, itu luar biasa sekali nih, dok. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih, dok, memang dampak terparah apabila kita mengalami gagal ginjal ini apa? Kalau boleh tahu, dok. Ya, tentu gagal ginjal itu efeknya nanti kalau misalkan ginjalnya sudah betul-betul rusak dan tidak berfungsi lagi, maka harus digantikan fungsinya sama apa? Alat yang namanya cuci darah. Cuci darah bisa pakai cuci darah pakai alat ya, atau cuci darah mandiri gitu ya, gitu. Atau kalau yang punya duit banyak bisa apa? Transplant ya, cangkok ginjal. Cangkok ginjal. Gitu itu yang paling parah sih seperti itu. Sampai gitu. harus itu ya, dok ya. Tapi kalau misalnya banyak juga nih, dok, yang sering ditanyakan juga ini untuk orang awam juga sih mungkin ya, untuk aku juga pribadi nih, dok. Kalau misalnya kan katanya ginjal ini satu pasang ya, dok ya. Nah apabila satunya terganggu sistemnya, lalu si satunya lagi, jadi kita bisa bertahan nggak dengan satu ginjal ini? Nah, alhamdulillahnya Allah memberikan kita sepasang. Betul. Nah, itu sebagai backup, itu sebetulnya ya. Yang satu rusak maka di backup. Nah, tapi kita harus ingat, yang satu itu berarti dia bekerja 2 kali lipat dong. Gitu. Jadi lama kelamaan dia pasti akan lemah juga. Betul. Melebihi kapasitasnya ya, dok ya. Melebihi kapasitas kerja dia gitu. Nah, sampai kapan? Nah, kalau misalnya kita nggak dijaga, ya makanan kita atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita nggak dijaga, memperberat yang satu itu. Ya normal saja dia bekerja 2-3 kali lipat. Apalagi ditambah tadi diperberat dengan asupan makanan ini, obat-obatan ini misalkan seperti itu. Tambah berat. Nanti lama-lama dia lemas juga. Betul. Nah, akhirnya terganggu juga. Ya sudah. Jadi intinya ya tetap harus dijaga dua-duanya, dok ya, dok ya. Gitu. Dan ini nih mungkin yang ditunggu-tunggu juga nih, dok. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap memiliki ataupun tetap memfungsikan ginjal kita dengan baik? Jadi ginjal kita tetap sehat gitu, dok. Apa aja sih yang harus kita terapkan gitu dan harus kita udah mulai dari sekarang, ayo deh kayak gini gitu. Ya, yang pertama pasti terapkan gaya hidup sehat, ya, gitu, olahraga seperti itu ya. Kemudian makanan sehat, ya, buah-buahan, gitu, sayuran, ya. Terus yang kedua banyak minum, air putih. Tapi ya harus lihat dulu, misalkan ya kualitas airnya seperti apa. Kalau ngambil dari sumur seperti itu. Itu juga harus diperhatikan ya, dok ya. Kadang ya ada yang mengandung banyak kapur tuh, gitu kan, tinggal di pegunungan kapur, lalu kemudian emang digodok. Tetapi ada nempel-nempel tuh kapur di situ kan, gitu. Warna putih-putih itu nggak sih, dok? Hati-hati itu. Itu berarti kan mengandung banyak kapur gitu ya, gitu. Ya gantilah pakai isi ulang seperti itu, gitu. Itu terus ya itu gaya hidup, ya banyak minum, lalu kemudian juga ya tadi kalau sudah punya penyakit kendalikan penyakitnya seperti itu. Kalau yang masih sehat, aware itu makanan apa aja tadi itu. Dan jangan lupa juga mungkin sekali boleh medical check up ya, dok. Medical check up ya harus. Jadi kalau misalkan orang sehat jangan merasa sehat, gitu ya, medical check up. Kalau misalkan setahun sekali
masih bagus, bisa nanti 2 tahun sekali gitu. Gitu, mumpung masih muda kan, gitu ya. Betul, jadi kita udah dari jauh hari nih, gitu. Nah, dari Sakit Permata Bunda sendiri memang memfasilitasi itu nggak dok untuk kita untuk yang mau medical check up ataupun ingin memeriksa kesehatan organ dalam kita gitu dok? Ya, ya. Jadi di Permata Bunda Tasikmalaya itu memang ada kita layanan untuk pemeriksaan, medical check up dan juga konsultasi juga gitu ya. Lalu kemudian sekarang dipermudah lagi nih, ada aplikasinya, aplikasi di HP-nya, silakan di-download nanti, ada alamatnya di sini ya. Nah, di situ nanti bisa download untuk pendaftaran. Jadi H-7 pun sudah bisa daftar untuk medical check up, apakah untuk konsultasi atau berobat, gitu seperti itu. Wah, jadi sangat difasilitasi sekali ya dok. Sekarang aksesnya sangat mudah, jadi semuanya bisa terpaku dalam satu aplikasi. Bisa ada cek, aplikasinya gitu. Bisa cek mulai dari mulai pendaftaran juga bisa dari situ. Pendaftaran. Kalau gitu. misalnya kayak ngecek jadwal dokter kayak gitu bisa nggak dok? Ada. Nanti pokoknya daripada kita ngantri-ngantri gitu ya, kita sambil selonjoran di rumah, dia aplikasi saja sudah beres. Seperti itu. Nah tuh pemirsa di rumah tuh boleh ya nanti langsung dicatat ataupun bisa langsung di-download aplikasinya yang sudah tertera di bawah sini tentunya. Iya, jangan lupa nih Instagram juga ada. Nah, boleh dokter. Nanti Instagram nanti ada juga ya. Jadi untuk situsnya juga. Informasi-informasi terbaru tentunya takut-takut nanti ada sebuah promo medical check up dan gitu ya kan dok, update bisa pasti aja. di situ. Wah, luar biasa, udah jangan lengkap. Ketinggalan. Jadi jangan lupa untuk follow juga sosial media yang sudah tertera di bawah sini tentunya. Siap. Baik dokter, mungkin ini yang terakhir, ada yang ingin disampaikan gak dok ke pemirsa di rumah yang sedang menonton Semangat Pagi kali ini? Silakan sebelah sini dok. Baik, terima kasih. Jadi kepada para masyarakat yang sedang menonton, mulai saat ini kita harus setidaknya memiliki awareness, memiliki kepedulian kepada tubuh kita. Ya, salah satunya ya organ yang paling sering kita cuekin adalah ginjal. Jadi mulai sekarang kita perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, lalu kemudian apa yang diinjeksikan kalau misalkan ada perawatan gitu ya. Lalu kemudian sering konsultasi dengan dokter untuk obat-obatan yang diterima, misalkan gitu, dokter ini obat-obatannya apakah mengganggu ginjal atau tidak, seperti itu. Ya, setidaknya kita sudah punya suatu awareness, ya, kepedulian kepada ginjal kita, gitu mungkin. Wah, luar biasa sekali ini dokter. Saya akan makin menjaga ginjal saya kalau sudah tahu ini, karena mungkin ya betul, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang ya dok ya. Maka kenali dulu nih organ kita, fungsinya itu seperti apa, karena dengan itu mungkin kita bakalan sayang sama organ kita sendiri ya dok ya. Wah, luar biasa sekali dokter, terima kasih banyak sudah hadir di Semangat Pagi kali ini, sudah memberikan informasi yang luar biasa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Semangat Pagi pada pagi kali ini tentunya. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Semangat Pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tentunya hanya jam 9 pagi di Radar TV. Akhir kata, saya Karisma Soraya pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selama penyiaran tadi. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.